Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih. Yang pertama, kalau seorang itu pekerjaannya tidak halal, tapi ia sering kali bersedekah dan membantu orang lain, misalnya suka memberi orang lain, yang ulun tanyakan, apakah ia dapat pahala dengan kebiasaannya, dan apakah kita terima pemberiannya atau bagaimana dulu? Itu yang pertama, berarti. Jadi bisa nih, duit dari baik lah. Gimana ada baik? Makanya tapi kita tujuh sedekah. Nah, ini Bisa begitu ini. Kalian dari baik. Kesimpulannya yang diharamkan Allah lah. Nah, itu tahu orang kampungan berada, tapi ketujuh sedekah. Sedekah langgar, kayaknya. Pertanyaannya lebih pertanyaannya, apakah dapat pahala atau bagaimana kita dari makan yang memberi kita boleh. bagaimana? Nah jadi kalau masalah pahala, kalau duit yang ada halal, misalnya kayak ini, andai kata nih kalau perlu ditafsirkan, dirincikan dulu. Kalau gawian seseorang itu semata-mata, misalnya itu aja gawian, ada dia lain. Nah, misalnya gawian mencupit, misalnya aja nih, itu bang gawian hari-hari sudah, hari Selasa kalau kemana ke pantai, hari Rabu kemana pulang, Sungai Buloh, hari-hari dapat arus, itu bang gawiannya sudah. Memberi kita itu memberi itu justru menambah dosanya. Jadi sesuatu yang haram ini lah diberitakan buat menambah dosanya itu. Nah ini ada suatu kaidah mengatakan mengenai itu. Maharuma istimaluhu harum etahu. Nah ini umum sebenarnya, bila haram gawiannya, haram memberikan. Nah ini salah kaprah, misalkan bisa mengobati apa? Menutupi apa kesalahannya. Tapi justru menambah dosanya. Sama halnya kita misalnya binatang toh haram dimakan, bisa beli menambah dosa kita. Ke bismillah buat. Nah, biawak misalnya, dapat biawak supaya halal dia sembelih, justru itu menambah dosa. Nah seperti halnya, nah tapi kan dari kalau gawian itu aja, tapi yang gawiannya ada rumah yang halal sebelumnya, nah itu bisa diihtimalkan. Nah tercampur, nanti kata tahu misalnya, hanya mau ngopik benih, benjol benih, memberi, menyumbang, nah terima aja. Amun nyata udah pulihan apa, gosong ayam, kata air. Nah dengan liburnya kita berjual ini kayak gini lah, amun dibawanya kulit sudah ada jauh apa. Nah ini ada duit rumah apapun memberi kita, nah mungkin duit kita tuh amun ya tapi saung hayam menjadi terakhir mana bertukar orang kita. Nah ini lebih benar jelas begitu dalam. Nah itu dah habis. Kita melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Kebiasaan di kampung menyandai tanah yang ada tanamannya, bolehkah kita mengambil buah orang yang menyandai tadi? Nah ini menyandai ini berutang bisa. Iya. Misalnya belum nih baru apa anak-anak baru duit kena berutang, habisan duit Nabi itu pernah berutang kan. Nah jadi berutang orang lain, Bapak Rasulullah SAW itu pernah berutang awan orang Yahudi lagi. Gadaiannya Rasulullah baju besi perang sini. Nah baju besi di sana sini ini menjadi hukum, bukan Nabi itulah. Ada habis duit Nabi itu makanya awas ujurnya.
kada bermakanan gitu awak, kada minuman awak. Kenapa Nabi minum, kenapa Nabi guling di Nabi itu ada. Nabi itu guling hanya ada mata tapi hati tidak guling. Nabi itu kada bisa makan tuh hanya jadi syariat ajaran supaya kita dapat meniru sidin. Sama halnya tadi itu menjadi suatu hukum. Jadi pak ada kata berbisnis dengan orang kafir, kita boleh nggak? Itu jawabannya hadis tadi kan. Nah, jual beli berbisnis dengan Cina, kita berbisnis orang yang boleh nggak? Itulah dalilnya bahwa Nabi itu berbisnis bagaimana berniaga dengan orang kafir. Jadi syarat jual beli itu ada Islam. Nah, itu jadi Nabi itu. Nah, jadi sampai meninggal sih. Nah, tadi jawaban menyangga itu biasa misalnya kalau ini ada memerlukan duit berhutang setahir itu setahir ini kenapa mau tangi kecuali ada jaminan gitu lah. Nah, andakan. Nah, jadi andakannya apa? Kalau dia setahir Allah berhutang 20 juta nah dia setahir aja Allah mau tangi tapi gedeannya apa dia mungkin ya lah. Nah, kebetulan tanah, itulah pekerjaannya tadi tanah di kampung banyak ini. Nah, lalu tanah tadi mungkin ada buahnya kabutnya leh. Nah, tanah setahir lah yang ditanyakan mungkin setahir tanah ulun dari bisi, nah bisi asam, nah misalnya. Nah, lo boleh kan setahirnya pas asam berbuahan, ini para perbuahan deh nih. Nah, di saat akhirnya tak perlu bini menghitam asam. Nah, tanah kami di saudara rumah pinggir asam banyak tidak tanah disebutkan. Nah, boleh kan? Saat akhir bini menghitam dia bilang nah itu. Nah, ini segini loh asal usul pikirnya itu loh. Jadi sebujurnya lah orang sanda itu sebujurnya dulu beromong itu hanya sebatas jaminan utang. Nah, jadi sebujurnya itu di dalam hukum fikih dulu bukan yang haram kan nih. Dalil tanah itu yang diambil setahir itu bukan tanahnya, sebujurnya sertifikatnya itu yang belum serahkan setahir. Nah itu dulu. Nah, kalau kita kendaraan PPKP-nya, nah dulu dijulung. Nanti kita ini segitu motornya ini kalau dibawa PPKP-nya tetap ada. Nah, PPKP-nya aja yang dijulung pada setahirnya, atau kan kalau sepeda motornya ampunnya gue mau pakai. Ada kita ini menyandai itu mau pakai bila ada. Nah, ayo orang tahu. Ini juga ada perintasi. Ini hukum kampung nantinya. Itulah. Jadi kalau orang berhari itu sebetulnya hukum. Jadi tanah itu sebagai jaminan aja, bukan kita yang mengelolanya. Aduh ini belum nyandai tanah, kita yang mengelolanya. Habis sambutan orang yang milih. Boleh enggak itu? Nah itulah. Nah itu kalau hukum fikih ada boleh. Hukum kaidah fikih. Nah jadi ini hukum ini kalau menjauhkan fikih, amun ada di luar hukum fikih. Nah ini. Nah, habis menjadi adat di kampung kita tuh misalnya jadi adat bila sandaan itu dipakai. Kalau rata-rata bila ada sandaan tuh gedenya rumah kita diami, habis sepeda motor kita patahkan, nah itu boleh aja. Nah jadi boleh aja, jangan catatan kan sambil ini. Jadi ya misalnya kalau kita menyandai sepeda motor, hati-hati nih. Ini hukum ini sedikit aja tergelincir bisa. Nah itu wajib kita menuntut ilmu. Nah dengan seperti inilah kita dapat memperoleh ilmu dengan cepat. Nah jadi kalau bisa tahir tadi membedakan sepeda motor orang kami membedakan sepeda motor Ustaz Tahir ini jangan berucap ulun pakaiannya karena sepeda motor pian jangan berucap itu. Karena itu dengan berucap itu hukumnya jadi ribet, mengambil manfaat. Paham ya? Nah jadi kan ulun berutang Ustaz Tahir, gedeannya Ustaz Tahir, gedeannya ada sepeda motor atau tanah tadi. Nah ujar Ustaz Tahir kan aja sepeda motor mau gedean-gedeannya ulun pakai dengan berucap itu menjadi kesadaran memakai Ustaz Tahir. Karena
itu sama mengambil makna, riba itu mengambil manfaat bagi orang yang menghutangi. Jadi contoh Imam Abu Hanifah di Bahmutifah adalah pernah menghutangi orang tetangga, ini tetangga bukan sidin kada hendak mengambil manfaat lampu sebelah. Kan terkadang lampu sebelah nyarak kita menjahit lampu orang malah lampu ini mengambil manfaat cahaya, sedangkan sebelah rumah dari hutang seorang kita menjahit ke depan mengambil manfaat lampu orang sebelah ribet itu ambil manfaat aja. Kalau mengambil manfaat itu bukan lebih kadang macam-macam memakai pun. Jadi Imam Abu Hanifah ada apa mengambil manfaat apa berkatib sini apa menjahit atau menulis sini bisnis baju Abu Hanifah. Nah itu diantaranya. Jadi jangan salah paham lah, bukan haram, cuma pemungkasnya apa jangan. Nah jadi ulunnya kita memakai jangan ucap itu awan kadang tanah yang dia menutup lah ulunnya mungkin asamnya jangan berpada itu kutik jangan simpan pakai kenapa? Karena ada tradisinya itu tuh. Bila bocor, salah. Nah, bisa lebih paham. Nah, selesai deh. Bila ada paham, tak lagi dah. Nah, ramah ngaji ini balai. Salah sedikit, gara-gara muntok. Ucapan, tuh orang berutang lah. Berlebih bayar. Itu ucap, bayar berutang sana. Oh iya, paham-paham lah aja. Gara-gara mengucap, jangan kita tahu. Kita berutang berlebihan, kita berutang jadi sunat, tapi gara-gara paham-paham aja, nah gara-gara paham itu bisa nih. Paham lah kawan lah ya. Bukan ngerokok aja ya. Awal udah paham dia, namanya terakhir. Nah, itu ketiga yaitu apakah batal madu kita bersentuhan dengan mertua? Sedangkan kita sudah cerai dengan istri. Oh, mertua itu haknya. Apakah batal madu kita bersentuhan dengan mertua? Wudhu lah. Madu. Apakah batal wudhu kita bersentuhan dengan mertua? Sama aja. Apakah batal wudhu kita bersentuhan dengan mertua? Satu. Sedangkan kita sudah bercerai dengan istri, guru. Apakah masih mertua? Itu kemudian bacaannya. Begini, ya lah udah begini itu ampihan begini. Ini syarat sudah. Jadi syarat udah. Lalu katamu mintuha, balas mintuha leh. Nah, balas mintuha. Jadi pertanyaannya tadi yang ringkas. Batalkah wudhu bakas mintuha? Paham? Paham belakangnya. Iya. Malu. Masih aja lah, wajib tamuan. Nah, ada yang jadi perang atau ada beda. Nah, itu bila walaupun ampihan, kata pada beda itu di dalam ilmu fikih ada mahram itu haram kita nikah itu ada arifiyun, ada zatiyun. Arti arifiyun itu mendatang. Jadi mintuha ini kita ada batal untuk karena mendatang jadi mahram. Sebab kita mengawini anak sidin lalu jadi mintuha. Nah, lalu kita ada halal mengawini sidin juga. Jadi mintuha itu ada halal kawini, jangan kita mati anak mintuha karena kayaknya biar mintuha aja terlalu pandai. Tahu gue. Tahu bang. Tahu akhirnya. Cuma pandai. Mengenai boleh, apanya yang tidak artinya boleh menurut. Nah ini kalau boleh itu ada beda, itu seumuran ada beda, yang sudah menikahi anaknya dari otomatis ada beda mintuha atau amun mintuha lambung artinya. Apa mintuha lambung itu apa? Dan sangat mintuha beda lah itu. Nah batal banget
pahamannya bila betar minta halang dong, boleh perkawinan. Nah, boleh ngawini mintu halang dong anu. Nah, yang ini dulu ya. Nah, yang Bawa di mana itu madu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, memudahkan hajat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga.